Terima kasih kepada pembina kami, pengasuh kami, murabi kami, Kiai Haji Ahmad Suwarto Abdullah Guru. Selanjutnya ya kita kembali ke diskusi ya. Rekan-rekan, Bapak, Ibu, monggo yang mau disampaikan, ada unek-unek atau apa, monggo dipersilakan. Untuk ibu-ibu mungkin sebelum nanti diputuskan, nanti bisa disambung lagi dengan tema yang lain ya. Jadi sekarang ini kan intinya adalah memutuskan tentang perubahan tarawih itu. Masalah teknis nanti ya, jadi nanti untuk keputusan itu nanti Bapak KDM untuk memutuskan, biar nanti habis diputuskan nanti acaranya bebas. Itu aja. Baik kepada Bapak KDM untuk memutuskan. Iya. Iya benar, KDM. Belum tarawih. Mau pakai 4-4-3 apa 2-2-2 gitu. Pertama yang imam pertama. Baik, dari hasil semua pembicaraan kita sudah jelas apa yang sudah kita harapkan, yaitu pelaksanaan sholat tarawih dipadepokan 11 rakaat tarawih dan 8 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Mulai insya Allah besok malam 1 Ramadan, dan itu konsekuensinya ya. Kalau sudah sedikit harus hadir selalu gitu kan. Jadi jangan-jangan ntar udah mulai mundur ke malam-malam ke 11, 12 kok sama aja. Masih maju-maju juga samanya kan. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Jadi konsekuensinya ya harus usahakan full sebulan tarawih di sini gitu. Plus ngajinya itu konsekuensinya begitu. Jadi enggak hanya sekedar usulan oke lah, tapi mana orang kok? Gak ada orangnya gitu kan. Jadi harus dikonsekuensikan, ada itu kan. Jadi nggak cuma ngomongnya doang, kita buktikan. Baik, kalau begitu ya kami atas izin dari Bapak Pembina Pengasuh Padepokan, besok diputuskan malam 1 Ramadan sampai 30 sholat tarawihnya dan witir semuanya 11 rakaat diputuskan bersama-sama. Ya. Cukup ya. Sekian. Selanjutnya ya kita mau diskusi ya, tanya jawab. Ya silakan. Ada kesempatan lainnya? Ya. Oh ya baik, Bapak Tersa ada yang diikuti unek-unek, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Amma ba'du. Ini ada yang mau saya tanyakan Pak Yai. Ya. Ada yang mau saya tanyakan Pak Yai. Iya. Secara pribadi saya sependapat dengan Pak Kiai dan Pak Jumhur. Tadi kan Pak Kiai bilang kalau sholat tarawih itu tadi kan istirahat ya. Istirahat. Kalau yang saya pahami berarti sholat tarawih itu ibaratnya suatu hiburan. Ya namanya hiburan kan Ya, karena boleh, ya. Iya senang. Boleh berangkat boleh enggak itu ya. Tapi titik beratnya lebih ke ngajinya nggak Pak? Kalau ngaji kan wajib. Ya. Nah, pertanyaan saya gini Pak Kiai. Ya. Saya pernah ngaji di kampung-kampung itu Pak Kiai. Seorang murid itu biasanya kan takdim sama gurunya Pak Kiai. Ya. Jadi ngajinya itu searah. Yang ingin saya tanyakan Pak Kiai, andai kata nih Pak Kiai, ini diajarkan suatu pengajian, nanti berapa ayat, terus nanti ada sesi tanya jawab, seorang murid bertanya bahkan berdebat, itu hukumnya gimana Pak Kiai? Apakah seorang murid itu takdim sama guru atau gimana Pak Kiai?
Mohon penjelasan. Apakah dibolehkan gitu Pak? Kan selama ini kan kalau misalnya tanya apa yang mau ditanyakan ibu-ibu cekap Pak kan gitu. Kalau kita tanya sampai kadang-kadang kan saya kan suka debat ya. Sangat sepakat saya debat. Itu apakah sebagai murid itu apa ya? Takdim itu apa kurang ajar atau gimana gitu. Mohon penjelasan apa dibolehkan atau enggak gitu Pak. Makasih Pak. Baik, ada pertanyaan yang masalah pertama, masalah taraweh itu kan sholat hiburan. Ya hiburan karena kita gembira. Ya kalau nggak hadir berarti dia lagi susah. Jadi kita jangan ketawa bener. Kalau yang nggak taraweh berarti orang lagi iya dong. Hiburan itu seneng ya saya. Masalah seneng gitu. Iya kalau seneng datang. Pokoknya siapapun yang nggak datang lagi susah. Nah, itu dulu ya Pak, kan tarawih dulu katanya. Sholatnya orang yang gembira, ya hiburan, iya lagi susah. Harusnya orang yang lagi susah itu cari hiburan yang ada juga, bukan malah stres. Ya, keren. Kemudian apalagi kalau lihat hadisnya Pak, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan malam-malam bulan Ramadan untuk sholat misalnya kan, mendirikan sholat di bulan Ramadan, sholat sunnah, ya dengan dasar iman dan ikhlas mengharap ridho Allah, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau ada orang kok, wah ya kalau mau ya itu berarti ada orang yang mau enggak diampuni dosanya. Itu satu itu dulu yang penting ya. Kemudian masalah ngaji, hubungan antara guru dan murid. Apalah kalau murid itu bertanya, kemudian dijawab oleh gurunya, kemudian dia membantah lagi, ngeyel, itu termasuk orang songong apa takdim? Ya gitu Pak. Gitu maksudnya ya. Gitu Pak. Murid saya rata-rata tukang ngeyel, tapi kalau disuruh tanya, ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu cekahan. Jadi kayak orang yang sudah paham-paham mau kayak Pak. Karena ditandani yang ngeyel. Biasa nggak kalau orang begini? Nah, saya nggak ingin menjawab ini, tapi saya tak cerita. Dulu Imam Syafi'i ya, salah satu mazhab yang termasuk Madzhabul Arba'ah ya Pak. Imam Syafi'i bahwa kita mayoritas Syafi'i itu menerangkan tentang wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Karena itu diyakini salah satu ayat daripada ayat 1000 dinar. Itu awalnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang tawakal pasrah kepada Allah, yakin Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Muridnya bilang enggak bisa Pak. Enggak bisa Pak ya. Kalau kita diem aja, pasrah sumarah aja, rezeki mau datang dari mana? Memang Allah datengin rezeki itu mak belum. Wajar nggak Pak murid nanya gitu sama guru? Wajar. Imam Syafi'i nggak marah, nggak tersinggung. Imam Syafi'i ngasih contoh. Bahkan membacakan ada hadisnya kalau Pak Ustaz Jumhur apalah. Saya bukan penghafal ya. Lihatlah kau burung, ini menukil dari hadis. Burung itu pagi-pagi berangkat dalam kondisi perut kosong, pulang perutnya penuh, bahkan bisa menafkahi anak-anaknya. Nah, justru dari itu muridnya cerdas kayak Pak Tarso gini. Wah ini senjata. Dia Pak Yai kan dia nggak pas-pas sumarah, mboe. Coba kalau dia nggak terbang, mana bisa pulang bawa makanan, bawa nafkah. Oke. Setelah itu ya nggak itu Pak, nggak saling marah. Nah, setelah habis ngobrol berdiskusi antara murid dan guru, muridnya mohon pamit. Aku tak meraktekkan burung sebagaimana yang dicontohkan Pak Yai. Pamitan keluar Pak. Wes mbuh mlaku nang diparane, pokoknya yang penting aku nawaitune aku keluyuran. Di tengah jalan melihat ada kerumunan orang banyak.
Dia berhenti, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini sedang apa? Oh, ini sedang panen anggur. Oh iya, terus ini orang ngapain? Ini yang mau ikut bekerja memetik anggur. Loh, kalau gitu boleh nggak saya ikut daftar? Oh boleh aja. Akhirnya ikut memetik anggur ibu. Begitu sudah selesai memetik anggur, pulang dapat bayaran beberapa anggur pak. Ya parcel gitulah. Buat sekantong anggur, bapak pulang dengan berbunga-bunga hatinya. Sak teh. Apa kiai? Loh itu udah dalam hati tuh. Sak teh jawaban. Yang qot'i, dalilnya qot'i ini udah nggak doib lagi. Ada kenyataan dan ada buktinya. Balik menghadap Imam Syafi'i dengan membawa anggur. Ya, plek ditaruh depan, Assalamualaikum, belum salam nih. Saya ya alhamdulillah saya habis keluar ini saya dapat anggur, monggo dicobain. Itu ya kiainya mau ikan anggur itu, dia petik anggurnya, dia seruput. Nih, Pak Kiai, dia cerita muridnya, tahu nggak nih bagaimana saya dapatkan anggur ini? Saya jalan dengan perjalanan jauh, Pak Kiai. Ya kan, Pak Kiai mangan anggur lagi. Tapi nek bolak-balik saya ceritakan ini selep nih. Nah, harus contohin. Pak Kiai asik manganin anggur. Tahu nggak nih prosesnya? Saya keliling. Nah, di tengah perjalanan saya ketemu orang kerumunan. Nggak tahunya orang panen anggur. Nah, kemudian saya ikut dapat boleh. Saya ikut kerja manenin anggur, metik anggur, pulang dapat ini Pak Yai. Kalau saya nggak ikut metik anggur, nggak mungkin saya dapatkan anggur ini. Ini jelas. Pasrah Sumarah itu nggak cuma duduk-duduk diem. Pasrah Sumarah aja. Islam kapan nggak gitu, tetap harus berjuang semaksimal mungkin. Kata muridnya, berani ngotot gitu, karena dia merasa menang Pak. Ini punya bukti. Kiai kan nggak kemana-mana. Dan akhirnya apa? Imam Syafi'i apa marah? Enggak. Tersinggung? Enggak. Senyum ketawa. Tong, kalau kata orang Betawi nih, tong. Bener loh, gue kagak salahin. Tapi lihat gue kan nggak kemana-mana. Gue kagak kemana-mana, nggak berbuat apa-apa, nggak kerja apa-apa. Lihat nih, dari tadi yang makanin anggur gue. Sementara lu yang bekerja keliling jalan jauh, nggak sempet nikmatin anggur. Barokahnya berdoa. Jadi tawakal yang berhasil nih yang mana? Yang makan anggur apa yang kerja cari bayaran anggur? Makan anggur. Akhirnya apa? Ketawa bareng Pak murid kan. Nah disinilah pentingnya kita harus siap menerima perbedaan, harus menjadi orang yang dewasa. Ketika kita kayak anak kecil asal berbeda dianggap musuh, kapan mau rukun? Makanya jangan dianggap perbedaan gitu Mbak. Ayo yang 11 monggo lanjut, yang 23 monggo lanjut. Nanti kalau ada misalnya kalian sini 11, oh saya maunya 23, ya udah engko di rumah tinggal nambahi rolas. Gambil lah Pak. Kalau di sini 23, yang seneng 8, dapat 8 pulang kayak yang dicontohkan Pak Jumur. Beres Pak. Dan harus ada permusuhan dan pertikaian. Itu Pak, bukan jawaban yang aku dongeng gitu ya. Itu terjadi zaman Imam Syafi'i. Demikian. Kalau ada yang nambahin, monggo Pak kalau ditambahin. Pertama, pertanyaan bagus gitu. Sifatnya memang hanya ketidaktahuan. Dia bertanya Ya. tidak tahu. Ketidaktahuan. Jangan sampai pertanyaan itu ngetes. Oh gitu. Ngetes dunia. Jangan sampai. Gurunya cerdas lagi ya. Di Syria, saya cerita lagi di Syria, Dr. Said Ramadan Al-Buti, kalau bikin pengajian Pak di Syria itu yang datang orang Qatar, orang Kuwait dan berbagai negara. Dari rumah, yang dari Kuwait, yang dari Qatar, yang dari Aljazair semua itu sudah bawa pertanyaan Pak, dari buat pertanyaan dan terjadilah dialog di situ.
Jadi bukan ngetes, tapi betul-betul dia bertanya supaya cakrawala berpikirnya, wawasannya tambah luas. Contoh, saya ngisi pengajian dulu di SMP 102 itu ada masjid apa ya? Iya. Dulu ngisi pengajian saya di situ, saya tes, Pak Ustadz, apa benar bahwa di alam kubur itu ada sisa kubur? Iya. Gitu. Tanya begitu. Saya bilang, ya harus yakin bahwa memang di alam kubur itu ada sisa kubur. Boleh nggak Pak Ustadz? Supaya betul-betul real, supaya betul nyata bahwa azab kubur itu ada. Kan sekarang canggih Ustaz, ada alat komunikasi. Ya. Dimasukkan alat ke dalam alam kubur, nanti kita bisa dengar dari luar. Kira-kira disiksa atau tidak itu. Nah, saya waktu itu dicolek sama ketua masjidnya. Ya saya katakan ketua masjid mah agak sufi orangnya. Jangan diikutin, jangan diladenin lah. Oh gitu. Ya. Karena yang begitu-gitu tuh hanya kira ini saja, ngetes nih kira-kira sensasi lah, gitu kan. Yang begitu-gitu sudah putuskan saja bahwa kita harus percaya kepada sesuatu yang goib. Kan begitu. Kan contoh Rasulullah pernah pada saat lewat kuburan dia berhenti sejenak. Kan gitu. Dia tanya sama sahabat, kenapa berhenti ya Rasul? Saya nggak tega karena ada yang lagi sedang sisa di alam kubur. Nah, Rasul. Suatu ketika Rasulullah menjawab lagi, lanjut karena tidak mendengar ada yang diazab kubur itu. Nah, itu. Jadi malah justru ciptakan saat pengajian itu ada dialog, ada pertanyaan. Saya ngisi pengajian di masjid di ibu-ibu Masjid Taklim Sudirman. Alhamdulillah ibu-ibunya juga memang ya kayak mungkin mohon maaf cekap gitu. Suka tanya ya? Ya? Suka tanya ya? Suka tanya. Tanya. Tuh. Jadi memang bahkan mereka dari rumah tuh sudah punya inisiatif untuk bertanya. Nanti saya mau nanya ini Bedanya. gitu loh. Nah ini perlu pelajaran buat kita semua yang di wilayah supaya betul-betul bahwa pengajian itu mestinya ada dialog. Jangan misalnya mohon maaf ya, kalau cuman mustami saja nggak usah ngaji lah. Lihat YouTube udah banyak banget itu bahasanya nih kasar. Iya. Jadi datang kita itu untuk mencerdaskan otak kita, membuat kita lebih tahu, kita lebih paham. Tanya. Seringkali kita nggak paham tuh kita diam. Itu persoalannya. Soalnya udah paham. Soalnya udah paham. Nah itu yang bahaya malah. Jadi kalau pulang nggak dapat apa-apa ya begitu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bagus loh. Paling tidak harusnya dia bertanya nanti, siapkan pertanyaan itu. Mesti dari apa yang diterangkan oleh Pak Kiai atau guru itu ada hal-hal yang belum dipahami. Iya. Itu pasti itu. Maka kenapa ada majlis itu, pengajian itu, majlis ilmu itu? Karena memang itu saya katakan memang satu keharusan bahwa pengajian itu jangan sampai kita hanya sekedar mustami saja, mendengar saja. Harus ada pertanyaan-pertanyaan itu. Saya rasa itu mungkin tambahannya. Jadi ciptakan nanti di padepokan seperti itu. Pak Kiai pada saat ngisi tafsir apakah itu terkait dengan tafsir Al-Quran dan sebagainya. Kalau mau nggak paham, tanya. Ya. Masalah fikih banyak banget. Kalau fikih apalagi pertanyaannya luar biasa. Buat banget itu kan. Itu. Kalau fikih itu kan memang pendapat banyak kan. Banyak Kebutuhan sehari-hari. Iya, kebutuhan sehari-hari. Wajib itu. Kita harus tahu fikih itu wajib gitu loh. Jangan sampai kita maaf, sholat itu kita bisa benar karena kita tahu fikih. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu fikih boleh jadi mungkin mohon maaf sholat kita masih banyak yang belum benar nih. Iya. Masih banyak yang belum benar. Karena apa? Masih banyak yang belum tahu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggur silakan. Sama yang enak sama kan pelayan. Saya ngambil sedikit tentang himbauan ya, himbauan Pak RW. Usahakan kalau ngaji itu ada dialog. Nah, oleh sebab itu saya mohon maaf Bu RT, Bu Ibu, Bapak-Bapak, kalau belakangan ini
kenapa kalau ada acara hari besar justru saya merubah suasana supaya dialogis. Saya suka nanya ibu-ibu, saya mengajak ibu-ibu, ngajak bapak-bapak untuk aktif. Bahkan sempat udah 2 kali acara Pak, udah jelas-jelas acaranya itu dialog, diskusi ya Pak. Kita kan bahkan mengundang kiai khusus acara diskusi. Nah, tapi yang datang malah ceramah. Kalau ceramah kayak Isra Mi'raj, Maulid, 1 Muharram itu dari tahun ke tahun kan itu aja Bu yang diceritain, dari ngundang kiai manapun itu ayatnya sama. Udah khatam ibu-ibu padepokan, Mas, kita padepokan ini tukang ngaji, makanya berkah alhamdulillah dari dulu. Nah maunya kalau ada yang kurang paham, ada kurang apa, bisa ditanyakan. Saya udah 2 kali ngadakan acara itu, termasuk kemarin Isra Mi'raj. Udah jelas dialog, yang bertanya sudah ada, kiainya bukan jawab, ceramah lagi gitu loh. Sampai judet, sampai tak stop itu. Ini acara dialog deh, tujuannya supaya pulang itu bahwa kalau kita punya masalah sendiri, kemudian ditanyakan sendiri, kemudian ada jawaban, itu bawa pulang minimal itu supaya ada manfaat. Itu aja barangkali saya nambahin ya. Tadi saya senang banget himbauan itu, dan kita udah 2 kali nyoba. Tapi ya prakteknya itu panggung lagi, akhirnya bukan jadi tuntunan, jadi tontonan. Karena apa? Panggung itu memang untuk dipertontonkan. Makanya ibadah juga yang sifatnya ritual itu ibadah yang dipertontonkan. Yang ada di rukun Islam itu semua dipertontonkan. Makanya banyak virusnya. Karena dipertontonkan. Kayak ada ibadah yang tidak dipertontonkan, itu pun tidak aman. Tapi kalau kita nggak ngaji juga nggak tahu kan Pak. Makanya dalam agama kita ada rukun din sebelumnya. Arkanuddin ini nggak pernah dibahas di oke. Arkanuddin itu malaikat Jibril sendiri yang datang kepada Rasulullah di sebuah yang sekarang tempatnya jadi Raudhah itu Bu. Kalau kita umroh, Raudhah itu dulu tempat ini. Halaqah, Hilaqul Dzikri namanya, bukan majelis taklim. Halaqah Dzikri itu duduk ngeriung, kemudian ngobrol-ngobrol gini Rasulullah dulu. Enggak ceramah, kan belum pernah ada kan. Rasulullah tabligh akbar, udah ada mungkin hadis, ada berarti nggak ada. Ya ini yang pernah sering dilakukan oleh Rasulullah. Nah, itu namanya Hilaqul Dzikri. Makanya ada sahabat kalau kamu mampir ke taman surga, kalau lewati taman mampir. Nah sahabat nanya kan masih hidup, masuk ke taman surga. Nah Rasulullah senyum. Jadi Riyadul Jannati fid dunya Hilaqul Dzikri. Ini di mata Rasul, di mata Allah. Ini taman surga. Walaupun tahun itu cuma kongko-kongko ngopi rokokan. Nah, kita selalu kita lakukan begini dalam setiap pertemuan Ibu. Pengajian ibu-ibu kayak bapak-bapak, cuman ya begitu. Itu bedanya jamaah majelis taklim kaum ibu Riyadhus Shalihin dengan jamaah majelis taklim kaum ibu Sudirman. Kalau kaum ibu Sudirman itu ngaji gak paham-paham, jadi ustaznya dikira pertanyaan. Di sini begitu ngaji sama Pak Warto langsung paham. Jadi Pak Warto bahasanya mudah dipahami, jadi cekap itu. Paham ya? Itu aja barangkali ya, kalau ada nambahin silakan. Monggo silakan. Aku ngikut Pak, aku ngikut. Monggo Ibu, gimana baiknya mau bagaimana? Jangan dipaksakan. Saya mau bertanya Pak I. Ya, nanya lagi ya. Ya, mengenai teknis nanti, di saat Teknis apa itu? Tarawih. Oh, teknis tarawih di sini yang akan dilaksanakan ini kalau memang jadi 11 ya. Itu seperti apa? Karena ada Bilal juga kan ya. Pastinya, terus itu seperti apa Pak Yai? Monggo. Ya, Dari saya. Pak, Ustaz menjawab. Ya. Baik, untuk pelaksanaan ini kalau ini menurut saya ya, tapi menurut ketuanya kan yang membuat kebijakan bukan saya Pak, yang punya wewenang untuk kebijakan bukan saya karena saya tidak punya jabatan di sini. Yang pejabatnya beliau-beliau lah. Ini hanya pandangan input. Menurut saya yang simpel aja, kan kita juga udah ada kultum nanti habis tarawih mau ngaji. Kalau dulu kan Rasulullah melaksanakan 4-4-3 ya kan? 4-4-3 yang kemudian dijadikan ikhtilaf. Itu kan dalil witir, padahal enggak juga gitu.
Siti Aisyah menyatakan di Ramadan maupun di luar Ramadan Rasul melakukan itu. Kemudian berkembang menjadi pelaksanaannya 2 tarawih 4 kali, 2 witir, 1 witir. Jadi masalah lagi. Niatnya ganjil kok prakteknya genep. Itu lu masalah mulu fikih itu. Karena coba solu sunatal witri, ya kan? Rok ini, ya kan? Loh, niatnya ganjil kok, rong rekaat loh, rekaatnya genep. Jadi masalah. Makanya kata Ustaz kalau ngaji fikih itu ruwet. Sementara kalau nggak dikaji itu kebutuhan sehari-hari. Jadi gini, kita tidak usah merubah kebiasaan. Yang tadinya cuma 20, kan cuma dirubah cuma jadi 8. 20 biasanya dibagi. Suratnya Al-Takasur, ya, kemudian Al-Humazah, Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kausar, Al-Kafirun, An-Nasr, Idza Jaa, kemudian Tabat. Berarti kan 10 ya? Udah 10. Nah, kan sholatnya 20 rakaat. Yang 10 kolhu. Betul? Nah, untuk besok kan ini sudah ada 10. Udah minimal apa 10? 10 surat ya. Ini kita bagi untuk 8 rakaat. Bisa aja gini baginya, kan 8 cuman terawih. Terawih 8, ini surat ada 10. Gitu Pak? Ini bisa dilakukan kan Pak Rambat nggak sempat itu kan bisa aja pulang dari pasar kemalaman. Kan bisa terawih di rumah. Sholatnya gini, habis al-hakumut rakaat pertama, rakaat kedua wal asri. Udah 2. Nah, nanti berdiri lagi rakaat ketiga al-humazah, rakaat yang keempatnya al-fil, betul ya? Nah, nanti rakaat kelimanya al-quraisy, ini ilah Quraisyin, rakaat keenamnya al-ma'un, aro'aita ladzi kadubidin, sudah 6 nggak? Tinggal 2 Pak. Apa yang 2? Ina kal kausar sama kul ya ayyuhal kafirun. Jadi nggak pakai kulhu. Orang kan ada ngal 23 mikir emang kagak hafal surat lain apa kulhu lagi kadang-kadang jadi nggak enak juga kalau 23 gitu itu nggak enak gitu. Nah ini pas kan Pak, tinggal sisa 2 apa itu tabat ya, tabat sama ya kan? tabat. Nah tabat bisa kita pakai nanti di surat witirnya rakaat pertama tabat, ya kan? Rakaat kedua kulhu misalnya bisa. Rakaat ketiga Quran falak atau Quran benar misalnya. Tadi sampai mana tadi itu? Idza jaa tabat. Ya sampai tabat kan. Jadi witirnya rakaat pertama idza jaa, rakaat kedua tabat, rakaat ketiga kulhu Quran falak Quran benar. Gitu Bu. Pas apa tidak? Merubah? Tidak. Semua yang ada di 23 rakaat kita lakukan sebagai rukun qauli walaupun itu hukumnya sunnah di 11 rakaat. Nggak ada yang kehilangan kan? Nggak rugi dong? Nggak masalah? Kira-kira gitu. Ya, siap. Tapi itu pun bebas tergantung imam. Kalau imam yang hafalannya banyak ya monggo, ya apalagi yang hafal surat-surat silakan. Artinya itu buat pakem, buat bagi pemula Pak Ustaz. Karena di sini masih banyak yang belajar. Mohon maaf Bu ya. Itu barangkali ya. Terima kasih. Bilalnya seperti biasa. Bilalnya seperti biasa. Baik. Terus di antara itu ada ingin tulisan lagi semua. Ada rehat ya Pak? Minta catatan. Kalau ada Ambil aja ya. Ada rehat nggak? Ya. Kan tadi terawih itu kan adalah bersenang-senang ya, atau bergembira. Ya. Kalau terawihnya terus gitu kan, apa perlu istirahat dulu? Oh kalau di kampung begitu, kalau di sini kan metropolitan.
Oke. Urusannya beda. Ibu ya. Ya, kalau memang itu diperlukan dan kami hanya sebagai pelayan, kalau memang kami harus melayani itu, jangankan hanya sholawatan, pakai kentrung tak ladeni. Gitu, Bu. Kalau memang itu dikehendaki dan itu membuat masyarakat gembira dan senang. Tapi kalau nambah bikin galau aku mau. Gitu, paham ya? Udah simpel aja lah. Ya. Kemudian kultum ba'da tarawih, ba'da witir. Ya. Kultumnya. Untuk kultum, sebelum kultum setelah taraweh. Kultum setelah tarawih. Kultum baru witir kan? Oh, kultum dulu baru witir. Baru selesai kultum baru witir kan biasanya. Oh ya udah. Biasanya gitu. Ya teknisnya itu kan di antara itu aja ya. Ya oke. Terima kasih Pak I. Teman-teman atau rekan-rekan yang lain, Bapak, Ibu, monggo kalau ada yang mau dipertanyakan seputar ritual Ramadan, nggak apa-apa, ayo monggo. Ayo, boleh. Boleh. Silakan. Bebas, apa aja boleh. Berarti kalau ada cekap, Bu. Cekap. Paham ini. Yang penting paham. Nanti kali, jangan kali ini. Di sini jawabnya paham. Ciri khasnya masing-masing. Kan memang yang ngajarin Pak. Ya udah, nanti tutup dulu yang masih pengen diskusi ngobrol-ngobrol ya. Kalau Pak Eri berkenan mau itu ya, nanti kopinya nambah. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat, ya demikianlah forum silaturahmi dan komunikasi Pasrah Sumarah malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Pembina Wilayah, Bapak Bidhur, untuk pembina dan pengasuh Padepokan Santri Islami Darusalikin, Kiai Haji Ahmad Suwarto Abdul Hakimuddin, seluruh hadirin Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadirannya. Untuk itu acara ini kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya silahkan yang masih ingin ngobrol diskusi kami persilahkan. Ya, sambil disambi Pak, monggo. Ya, yang nambah kopinya nambah Pak. Yang masih mau ngobrol-ngobrol. Kalau ibu-ibu kan Pak.